Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasang, ohayo gozaimasu. Gimana minasang? Sehat-sehat ya minasang. Semoga dalam keadaan sehat walafiat lah. Jangan lupa untuk bahagia ya minasang. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Jepang. Jadi pada kesempatan kali ini Sensei akan menjelaskan mengenai menyebutkan di mana tempat tinggal, yang kedua menyebutkan terletak di manakah kota tersebut, yang ketiga mengungkapkan ciri khas dari kota tersebut, yang terakhir minasang juga nanti akan belajar huruf katakana ya. Jadi ini babnya itu mengenai watashi tachi no machi o soukai shimasu. Jadi adalah Padang ni sundeimasu, tinggal di Padang. Jadi di sini mengenalkan kota kita ya. Oke. Hai minasang, di sini bagaimana caranya kita menyebutkan tempat tinggal kita. Nani ni sundeimasu. Jadi titik-titik ini sundeimasu ya. Jadi kita sebutkan dulu tempat di mana kita tinggal, misalnya kota di sini machi atau kota ni sundeimasu. Nih, nah di sini ada partikel ni ya. Ini fungsinya menyebutkan letak atau misalnya ya letak atau posisi ya. Ni itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti di ya. Jadi tinggal di mana ya. Jadi minasang harus ingat kalau untuk bahasa Jepang sendiri susunan katanya itu atau kalimatnya itu beda dengan bahasa Jepang, yang mana itu terbalik ya. Kalau kita tinggal dulu baru di mana, kalau Jepang kotanya dulu di lalu tinggal ya. Jadi di sini misalnya contoh Garut ni sundeimasu. Garut ni sundeimasu. Jadi tinggal di Garut ya. Lalu di sini kalau misalnya kita ingin menanyakan di manakah kamu tinggal, jadi kita sebutkan bertanya itu dengan cara doko ni sundeimasu ka. Doko ni sundeimasu ka ya. Ingat minasang, kalau untuk bertanya itu akhiri dengan ka. Doko ni sundeimasu ka. Doko ni sundeimasu ka, di manakah kamu tinggal ya. Jadi di sini doko ni sundeimasu ka, lalu dijawab Garut ni sundeimasu. So desu ka. Oh begitu. Jadi di sini doko ni sundeimasu ka, di manakah kamu tinggal? Garut ni sundeimasu, misalnya saya tinggal di Garut. So desu ka. Oh seperti itu ya. Oke. Nah di sini kita akan menjelaskan mengenai posisi atau letak dari suatu kota. Misalnya tadi ya Garut ya. Jadi misalnya nani wa nani ni arimasu. Misalnya sebutkan dulu kotanya wa, letaknya ada di mana, lalu ni arimasu. Arimasu itu ada ya, keberadaan atau berada di mana. Berada untuk benda mati ya. Jadi misalnya di sini Garut wa nishi Jawa ni arimasu. Garut ada di nishi Jawa, itu adalah Jawa Barat. Terus kalau misalnya kita menanyakan Garut itu ada di mana ya, jadi di sini Garut wa doko ni arimasu ka. Doko ni arimasu ka. Garut wa doko ni arimasu ka. Garut berada di manakah? Lalu jawab misalnya Garut wa nishi Jawa ni arimasu. Garut berada di Jawa Barat gitu ya. Nah di sini ada untuk menyebutkan keberadaan itu ada dua ya, ada arimas, ada imas. Dibedakan kalau dalam bahasa Jepang. Ada untuk yang benda ya, benda mati. Lalu ada untuk makhluk atau yang hidup ya. Imas menggunakannya. Jadi kalau misalnya untuk menyebutkan manusia misalnya itu menggunakan imas. Tapi kalau untuk yang benda itu menggunakan arimas ya. Lalu minasan di sini ada arah ya. Kalau untuk utara itu kita, timur higashi, lalu untuk minami itu selatan, barat itu nishi ya. Saya ulangi, untuk utara itu kita, untuk nishi itu barat, higashi timur, minami selatan ya. Ini untuk arah.
Lalu di sini ketika kita menyebutkan ciri khas dari suatu kota, jadi di sini nani nani wa, nani nani ga, nani nani des, misalnya ya. Sebelum ke sana, sebelum ke menyebutkan ciri khas, kita mengenal dulu nama-nama sifat ya. Jadi di sini ada kata sifat yume, oishi, oishi, terus ada kirei. Nah, di sini yume itu adalah terkenal, oishi itu adalah enak ya. Kirei itu cantik atau indah atau bagus. Misalnya di sini ketika kita menyebutkan makanan ciri khas dalam di suatu kota, jadi kita sebutkan dulu kotanya apa, wa, lalu apa yang akan kita sebutkan ciri khasnya tersebut, lalu ga, sebutkan apakah oishi berarti untuk makanan, kalau misalnya yume untuk misalnya tempat wisata gitu kan ya, atau tempat-tempat sejarah gitu. Lalu diakhiri dengan des ya. Jadi di sini Garut wa, misalnya Garut wa dodol ga oishi des, atau misalnya Garut wa dodol ga yumei des. Jadi Garut itu terkenal dengan dodol. Jadi ini Garut wa, lalu objeknya apa yang ingin disebutkan, ga, oishi atau yume atau kirei gitu ya. Lalu diakhiri dengan des. Lalu minasang di sini sensei terakhir ada huruf katakana. Jadi huruf katakana itu fungsinya adalah untuk menuliskan nama-nama atau kosakata yang berasal dari luar Jepang ya. Jadi misalnya nih nama kita kan kita bukan orang Jepang ya. Jadi kita menggunakan nama itu menggunakan huruf katakana kalau untuk kita. Tapi kalau untuk orang Jepang sendiri nama itu menggunakan huruf hiragana atau misalnya pakai kanji gitu. Tapi kalau untuk nama di luar dari Jepang gitu, itu menggunakan huruf katakana. Nah, di sini sensei ada huruf A, I, U, E, O, dan eng. Nah, ini ada urutan penulisannya. Untuk A itu dari kiri ke kanan. Lalu ini ya. Nanti minasang pelajari ya untuk urutan penulisannya. Terus nanti minasang bisa berlatih di buku petak ya. Oke, hai minasang. Sekian dari sensei untuk pembelajaran hari ini. Semoga minasang bisa lebih giat lagi belajarnya ya. Oke, hai, kyo wa arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.